Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu komodifikasi agama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Komodifikasi agama. Komodifikasi diserap dari bahasa Inggris yaitu commodification yang berasal dari kata commodity yang memiliki arti sesuatu yang diproduksi untuk dijual. Komodifikasi sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu komoditas dan modifikasi. Komoditas adalah benda perniagaan utama dan modifikasi adalah transformasi varian bentuk dan ukuran ke bentuk dan ukuran yang baru. Secara praktis, komodifikasi adalah proses perubahan dari nilai-nilai kehidupan menjadi sebuah nilai yang bisa atau dapat dipasarkan. Menurut Vincent Mosco yang dikutip dalam jurnal Muhammad Fakhruddin Yusuf mengungkapkan bahwa komodifikasi adalah the process of transforming used values into exchange values, atau artinya proses perubahan suatu nilai guna menjadi nilai tukar di mana ada harga yang ditetapkan oleh seorang produsen. Ada 3 pembagian bentuk komodifikasi yaitu sebagai berikut. A. Komodifikasi konten, B. Komodifikasi audiens, dan C. Komodifikasi pekerja. Yang pertama, A. Komodifikasi konten merupakan transformasi pesan yang hanya berupa data menjadi sebuah pemikiran yang berbentuk produk yang siap untuk dipasarkan dan dinikmati oleh konsumen. B. Komodifikasi audiens merupakan pelelangan audiens yang siap untuk dijual demi kepentingan tertentu kepada pengiklan. Audiens dijadikan komoditi untuk dapat meramaikan dunia periklanan. Media membuat rating yang tinggi untuk dijual kepada pengiklan dengan memanfaatkan jam tayang. Caranya adalah dengan membuat dan merancang program yang mampu memperoleh rating tertinggi dibandingkan dengan stasiun sebelahnya. C. Komodifikasi pekerja merupakan komoditas jam kerja pekerja yang memiliki keahlian tertentu, dihargai dan dengan upah. Proses komodifikasi pekerja memiliki keterkaitan dengan produk yang dihasilkan, sedangkan proses produksi erat kaitannya dengan fungsi atau guna pekerjaannya. Pekerja telah menjadi komoditas dan telah dimodifikasi oleh pemilik modal, yaitu dengan cara mengeksploitasi pekerja dalam pekerjaannya dengan menambah jam kerja. Komodifikasi erat kaitannya dengan kapitalis. Kapitalisme adalah sistem yang berorientasi pada uang atau money oriented. Sistem ini memberikan peluang besar kepada pemilik modal untuk mengeksploitasi kekayaan. Para pengusaha akan berlomba-lomba untuk menumpuk modal dengan menghalalkan segala cara. Kapitalisme memicu kegiatan komersial untuk memperoleh keuntungan material. Sedangkan agama merupakan kepercayaan, keyakinan, serta pola tingkah laku yang diyakini oleh manusia untuk memecahkan masalah-masalah rumit dan kompleks yang tidak mampu dilogikakan dengan akal, tidak mampu diselesaikan dengan suatu organisasi, dan tidak mampu dipecahkan oleh teknologi yang handal. Agama merupakan sumber nilai dari segala nilai yang sudah mendarah daging dan menjadi ketentuan atau pedoman hidup untuk penganutnya. Agama dipahami sebagai teori atau doktrin yang tercantum dalam kitab suci masing-masing, namun perlu dikaji dari kacamata sosial, ekonomi, historis, dan politik. Agama adalah sebuah doktrin yang membawa kemaslahatan kepada pemeluknya di dunia maupun di akhirat karena menyuruh kepada umatnya untuk hidup berdampingan secara damai serta membuat hati menjadi tentram. Agama merupakan pedoman hidup yang ditetapkan oleh Tuhan yang mengatur tata cara ibadah manusia terhadap Tuhannya yang wajib dilaksanakan sesuai syariat yang telah ditetapkan. Dari masing-masing pengertian tadi dapat dipahami bahwa komodifikasi agama merupakan proses yang mana proses itu diciptakan pada jalur ekonomi dan agama. Komodifikasi bukanlah suatu aliran baru yang bertentangan dengan praktik dan keyakinan agama sebelumnya, akan tetapi lebih mengarah kepada cara berpikir tentang agama sebagai suatu komoditi berfungsi religius mampu dikonsumsi dengan layak oleh konsumen. Secara praktis, komodifikasi agama ialah penyaluran nilai-nilai spiritual yang berkeyakinan kepada Tuhan dan menjadi pedoman hidup menjadi nilai tukar. Proses komodifikasi agama berjalan lancar melalui kebebasan setiap individu untuk menentukan hak dan kewajiban dalam beragama. Agama dijadikan sebuah produk yang bisa diperjualbelikan dan dinikmati oleh khalayak ramai. Agama merupakan rakitan berangka semata yang dijadikan alat untuk memenuhi kepuasan kapitalis.
Agama dimodifikasi sesuai permintaan pasar yang standar yang sudah ditentukan oleh produsen. Komodifikasi agama dimaknai sebagai strategi yang dilakukan oleh pelaku industri dengan memanfaatkan agama sebagai nilai jual untuk memperoleh perhatian dari konsumen. Pelaku industri berlomba-lomba untuk memperoleh label syariah atau halal dari suatu produk yang dihasilkan untuk mampu bersaing dengan kompetitornya. Berangkat dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa agama menjadi suatu yang dikonsumsi oleh masyarakat, namun dalam hal ini bukan agama sebagai realitas objektif, akan tetapi sebagai simbol. Hal ini dapat dipahami bahwa yang dikonsumsi dalam aktivitas ekonomi bukanlah esensi agama itu sendiri, akan tetapi citra agama sebagai simbol keagamaan yang mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai labeling tertentu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai tentang branding syariah. Ya, pada mulanya sebagaimana yang kita ketahui di era revolusi 4.0 ini, perdagangan itu merupakan menjadi salah satu sarana umat manusia untuk mencari nafkah atau mencari penghasilan. Apalagi sekarang karena pandemi ini orang banyak yang beralih profesi menjadi pedagang, bisnis online dan lain-lainnya. Sehingga di dalam perdagangan itu ada namanya tentang branding. Nah, saya akan menjelaskan apa itu branding syariah. Dimulai dari branding itu sendiri. Jadi pada mulanya ada namanya istilahnya brand atau bisa disebut juga dengan merek. Jadi brand ini merupakan salah satu tanda identitas dari suatu perusahaan atau merek dagang. Sehingga bisnis yang dimilikinya ini bisa berbeda dengan bisnis orang lain. Yang mana seperti foto, nama, dan kriteria-kriteria yang menggambarkan tentang bisnisnya tersebut. Dan biasanya memiliki hak cipta. Sehingga orang lain ketika hendak menggunakan atau tidak sengaja menggunakan merek dagang dia itu bisa dikenakan denda ataupun sanksi. Itu brand. Nah, kemudian istilah branding ini sendiri merupakan suatu kegiatan atau strategi dalam pemasaran. Sehingga menggunakan brand yang dia miliki tadi untuk memasarkan barang dagangan dia dengan banyak cara. Seperti mungkin ada namanya menggunakan istilah-istilah, slogan-slogan, misalnya seperti Shopee, kan ada istilah sendiri, misalnya Nike ada namanya Just Do It. Itu namanya branding. Intinya yang membuat merek dagang dia itu semakin dikenal orang lah dengan strategi mereka masing-masing. Nah, kemudian di dalam agama Islam itu sendiri ada beberapa aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah yang mesti ditaati sehingga dalam kegiatan sehari-hari manusia itu tetap dalam lorong agama Islam. Nah, hal itu disebut dengan syariah atau syara. Nah, fungsi dari syara ini sendiri yaitu mengatur umat manusia agar tidak menyeleweng daripada lorong agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian banyak daripada brand-brand ini menggunakan istilah syariah dalam produk mereka sehingga menandakan bahwasanya produk mereka ini masih dalam koridor Islam ataupun bahwasanya produk mereka ini masih terjamin dalam syariat Islam. Sebagaimana seperti makanan itu ada namanya makanan halal dari MUI. Ya, tandanya makanan tersebut bebas daripada babi, alkohol, dan lain-lainnya. Yang mana kan hal tersebut juga diatur dari syara, sehingga mereka pun menjadikan produk mereka itu produk syariah, produk halal yang berkesesuaian dengan aturan-aturan Islam. Nah, kemudian ada pula seperti hotel syariah dan yang lain-lainnya, berarti hotel tersebut melaksanakan syariah Islam atau di dalamnya terdapat peraturan agama Islam. Seperti contohnya jika hotel syariah itu terkadang tidak boleh pengunjungnya itu bukan merupakan mahram. Jadi ketika ada laki-laki atau perempuan yang bukan mahram ingin menginap di hotel tersebut itu tidak boleh karena bisa memicu namanya perzinahan. Itu hotel syariah. Dan masih banyak lain. Dan kemudian juga branding syariah ini bisa disebut sebagai salah satu cara pemasaran terbaik. Terlebih khusus
ketika dia memasarkannya itu di dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya itu agama tersebut. Seperti contoh Indonesia ini kan mayoritas agamanya agama Islam. Sehingga melabelkan istilah branding syariah tersebut menjadi strategi yang sangat baik untuk memasarkan produk-produk mereka. Nah, branding syariah tersebut terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, Islamic brand by compliance Islamic brand, yaitu harus mampu menampilkan dan mempunyai unsur daya tarik yang kuat kepada konsumen dengan cara patuh serta taat kepada kaidah syariah Islam. Brand yang dikategorikan produk ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hasil produknya halal atau yang berlabel syariah, diproduksi serta dikelola oleh negara atau perusahaan Islam dan difokuskan untuk konsumen yang warga muslim. Contohnya seperti misalnya parfum. Pabrik parfum sendiri kan banyak di dunia ini. Ada mereknya banyak-banyak, tetapi ada juga dispesifikasikan khusus itu parfum yang halal atau syariah khusus untuk umat muslim. Sebagaimana ada merek namanya Ar-Rehab, Dobaha, dan lain-lainnya. Yang mana parfum ini tidak menggunakan alkohol. Padahal kan sebagaimana parfum-parfum yang lain dunia ini, orang kebanyakan menggunakan alkohol. Nah, sedangkan untuk yang diproduksi di negeri muslim itu sendiri dan bakal target pasarnya itu orang muslim itu sendiri, maka mereka mengurangi kadar alkoholnya tersebut sehingga boleh dipakai masih untuk ibadah dan lain-lainnya. Begitu juga halnya dengan misalnya ada nama industri sejadah dan lain-lainnya, baju muslim. Tuh. Kemudian produk yang kedua itu namanya Islamic brand by origin. Adalah pengaplikasian suatu brand kepada produk tanpa harus mencantumkan label halal di kemasan tersebut, dikarenakan perusahaan atau negara tersebut sudah menganut agama Islam. Nah, contohnya seperti kita misalnya ada makanan di Indonesia sudah pasti halal insya Allah. Tanpa kita mengetahui sebagaimana misalnya ayam goreng, ayam bakar itu sudah pasti halal kan, tanpa mencantumkan label halal. Apalagi kita di negara yang mayoritas Islam ini sendiri jarang sekali ada makanan-makanan yang non halal itu didistribusikan secara luas begitu. Yang kemudian ada Islamic brand by customer branding. Adalah suatu cara atau langkah menerapkan label halal atau syariah pada suatu produk dikarenakan kegiatan produksi tidak dilaksanakan di negara muslim. Nah, jadi produk yang ini branding syariah ini produknya itu ditujukan bagi negara yang umat muslimnya itu minoritas seperti di Amerika, Inggris dan lain-lainnya. Sehingga kadang tuh di restoran itu ada namanya halal buffet. Jadi di makanan di situ tuh yang dijajakan sudah pasti halal dan terjamin, alat masaknya, bahan-bahannya dan lain-lainnya. Sehingga umat muslim yang ada di negara tersebut itu tidak salah makan karena dia tahu bahwasanya oh ini tempat halal, oh ini non halal gitu. Sebagaimana juga orang agama Yahudi itu ada yang menyebut namanya kosher. Kosher itu seperti halalnya kita lah begitu. Jadi menurut saya pribadi branding syariah ini merupakan strategi yang baik. Karena kita lihat zaman sekarang juga banyak kan orang-orang ini mulai beralih daripada bank yang asalnya konvensional menjadi bank syariah. Ada juga misalnya dari pasta gigi, alat mandi, kecantikan, kosmetik dan lain-lainnya itu yang awalnya konvensional seperti merek-merek yang banyak kita ketahui lah, mulai berpindahan ke merek-merek yang syariah seperti HPAI dan lain-lainnya. Hal itu bagus menurut saya sendiri pribadi. Karena bisa disebut juga sebagai andil kita dalam membangun perekonomian umat Islam begitu. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bisnis waralaba dalam Islam di era revolusi 4.0. Langsung saja, yang pertama yaitu bisnis waralaba perspektif Islam atau pandangan Islam. Jadi bisnis waralaba menurut pandangan Islam adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan penghasilan tersebut dan mengolah sumber daya manusia dengan cara efisien dan efektif. Bisnis merupakan suatu organisasi yang mampu menjalankan aktivitas atau kegiatan yang memproduksi suatu barang, lalu mendistribusikan barang serta jasa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dalam Al-Quran kata bisnis yaitu al-tijarah yang mempunyai arti berniaga atau berdagang. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan untuk manusia untuk berdagang.
Salah satu dalil tentang berbisnis atau berdagang terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Artinya sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di bumi itu sumber-sumber penghidupan. Tujuan dari kegiatan berbisnis adalah sebagai laba. Konsep bisnis yang ditawarkan dalam ilmu ekonomi adalah produsen mampu memaksimalkan produksi yang dilakukan dengan cara seminimal mungkin dan menghasilkan produk sangat banyak dan berkualitas bagus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis waralaba. Jenis-jenis waralaba di sini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama waralaba merek dan waralaba dagang. Merupakan pemberian penggunaan nama merek dagang kepada penerima waralaba dengan memperoleh suatu bayaran royalti di muka dan mendapat keuntungan dari penjualan produk. Contohnya seperti SPBU dengan merek Pertamina. Yang kedua, waralaba format bisnis, yaitu merupakan pemberian lisensi tentang keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen perusahaan untuk mendapatkan skill terampil dalam bisnis yang dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati sebelumnya. Contohnya yang sering kita lihat di sekitaran kita seperti Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manufacturing franchising atau formula produksi barang. Jadi ini merupakan pemberian rahasia formula suatu produk untuk dapat diproduksi dan didistribusikan sesuai standar yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Yang selanjutnya yaitu bisnis waralaba dibolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Jadi syarat perjanjiannya menurut Islam adalah yang pertama menjauhi segala bentuk riba. Yang kedua yaitu suka sama suka, atau di situ ada akad antara pembeli dan penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu berprinsip adil. Yang kelima jujur. Yang keenam saling menolong, dan yang ketujuh dapat memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dan tujuan dari bisnis waralaba menurut Islam adalah yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua persediaan yang akan datang. Yang terakhir yaitu pemenuhan sarana kegiatan sosial. Ya, jadi ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.